Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Balik lagi dengan gue, Leo Morrison, Spider 9. Dan teman-teman buat yang udah mulai holiday, liburan, happy holiday semuanya. Stay safe ya. Semoga teman-teman bisa enjoy akhir tahun ini gitu ya, dengan liburan-liburan dan acara segala macam. Yang udah mulai cuti dari kantor juga mencuti. Oke, nah hari ini teman-teman gue mau lanjutin pembahasan gue tentang yang gue play sebelumnya gitu ya, yaitu tentang 9 dosa kiper Tarantula gitu. Dan kali ini gue mau bawain lagi 9 lagi 9 lagi dosa kiper Tarantula yang kemarin gue nggak sebut gitu ya. Jadi buat yang baru join, welcome. Dan kenapa 9? Kenapa nggak top 10 gitu ya? Biasanya kan top 10 ya, karena Spider 9 baik lagi kan gitu. Oke, by the way ini topi Spider Wire dari bini gue, tiba-tiba gue dibeliin. Buat yang tahu Spider Wire berarti kalian mancing mania ya kan, mantap. Oke. Kita rundown dulu ya, yang gue play sebelum itu 9 dosa itu apa aja sih teman-teman gitu ya. Gue mau bacain satu-satu nih. Ini yang episode sebelumnya ya. Jadi kalau mau lihat rekamannya, check out YouTube gue ataupun di Instagram gue gitu ya, boleh. Itu YouTube-nya di Leo Morrison gitu ya, cari aja nanti ketemu. Oke. Yang episode lalu gue udah sempet bahas tentang 9 dosa yang pertama, yaitu nggak riset scare sheet gitu ya. Jadi ini Tarantula care sheetnya apa segala macam, lu nggak pelajarin dulu segala macam. Oke, itu dosa yang kemarin gue sempat sebut, yaitu. Terus yang kedua, misting tiap hari gitu ya. Buat jadi apapun tarantulanya punya, lu misting tiap hari segala macam. Padahal kalau tarantulanya prefer kering, itu malah akan bikin mereka stres gitu ya, dan nggak sesuai dengan kondisi yang seharusnya gitu ya, care sheetnya, husbandry-nya kurang lebih gitu. Oke, dosa yang ketiga gue sebutin kemarin adalah kasih sponge di water dish. Itu bakal jadi tempat berkembang biaknya kuman teman-teman. Oke, terus yang keempat adalah beli tartul dalam jumlah banyak, tapi itu tadi balik ke dosa pertama, beli banyak tapi ya ujung-ujungnya lu kerepotan sendiri, mungkin karena belum siapin enclosure yang proper, belum siapin misalnya kokpitnya, mau dekornya kayak gimana, terus care sheetnya juga akhirnya jadi istilahnya seada-adanya, kurang lebih kayak gitu ya. Yang kelima, setting suhu pakai pemanas buatan, heat pad, heat lamp dan lain-lain. Kalau di Indo itu sebenarnya nggak butuh teman-teman. Gue nggak tahu kalau negara 4 musim gitu ya, yang ada musim sampai musim dingin yang minus berapa derajat, mungkin lu akan butuh heat pad, karena tarantula yang kayak di Asia gitu, misalnya kayak Asia Tenggara, kayak tarantula di Indonesia, dari Filipina, Thailand kayak gitu-gitu, atau itu nggak pernah ngalamin musim dingin kan sebenarnya gitu. Jadi nggak akan butuh sampai harus beli heat pad dan heat lamp kayak gitu sih. Oke, terus lu naruh di daerah yang terkena sinar matahari langsung, itu juga nggak disarankan. Terus enclosure kurang ventilasi atau nggak ada cross fan segala macam. Terus salah substrat, pakainya malah Coco Fiber, Coco Hux, kayak gitu, wood chip kayak gitu-gitu ya. Jadi atau lu kasih Coco Pit tapi ketebalannya kurang misalnya segala macam. Dan yang terakhir yang gue sebutin di part awal adalah overfeeding atau power feed gitu ya. Jadi itu adalah 9 dosa yang gue sebutin di episode kemarin di GoPlay. Hari ini gue mau tambahin lagi 9 dosa. Banyak ya dosanya, udah 18 sih kalau pikir-pikir. Oke. Tapi teman-teman, bear with me ya, dalam artian ini dosa-dosa yang gue sebutin juga adalah dosa gue sebenarnya gitu. Jadi ada beberapa yang gue juga pernah lakuin hal yang sama, kesalahan yang sama gitu ya. Jadi kalau teman-teman, semoga dengan gue bagiin kayak gini, teman-teman nggak perlu mengulang kesalahan yang pernah gue lakukan kan gitu ya. Oke, so just adapt ya, adaptasi aja, karena memang baik lagi tarantula ini adalah sebuah hobi yang boleh dikatakan hobi baru gitu ya, sehingga secara perkembangan mungkin masih akan berubah, berkembang gitu. Jadi ya, you just have to adapt dengan hal itu. Jadi tetap keep learning, tetap belajar. Toh juga dengan kayak gitu kita akan getting better. Oke, setuju ya? Baiklah, kita masuk part 2 untuk 9 dosa tarantula kiper. Ya, yang pertama adalah nggak sabaran. Oke, jadi teman-teman sebenarnya hobi ini ngajarin banget kita gitu ya. Gue nggak tahu kalau misalnya teman-teman yang pernah kiper tarantula juga kayak gue, apakah ngalamin hal sama. Tapi gue pribadi, gue belajar tentang kesabaran gitu ya. Dalam artian begini teman-teman, lu bayangin tarantula itu lu nggak pernah tahu kapan moltingnya. Ya nggak sih? Lu cuma tahu rentangnya aja. Range-nya paling kalau sling bisa 2 bulan udah molting lagi. Ada yang 3 bulan udah molting lagi. Kita bicara adult itu bisa lebih lama, men. Bisa at least ada yang 6 bulan udah molting lagi. Ada yang bahkan perlu puasa sampai setahun nih. Yang gue bilang albisar gue udah 6 bulan nggak makan gitu ya. Dan gue nggak tahu kapan dia akan molting, karena anytime itu kapan aja dia bisa molting. Oke, jadi belajar kesabaran itu kayak gitu ya. Jadi tarantula tuh butuh komitmen, men, jujur. Bukannya apa ya? Lu tahu hewan ini, tarantula ini bisa hidup bisa 1-2 dekade bahkan gitu ya, bisa 10 sampai 20 tahun. Oke, dan hal kayak gitu tuh butuh komitmen, butuh kesabaran di situ. Oke, salah satu contoh nggak sabar tuh apa sih? Kalau buat gua, salah satu contohnya adalah dosa yang kemarin gua udah sebut, power feed atau overfeeding. Itu buat gua salah satu bentuk nggak sabar nih gitu ya. Pengennya buru-buru gede. Padahal tarantula punya metabolisme sendiri, dan itu boleh gue bilang metabolisme tarantula itu adalah metabolisme yang boleh dikatakan lambat, teman-teman. Oke, jadi kalau power feed ujung-ujungnya pengen tarantula lu cepat gede, mungkin lu nggak cocok piara tarantula, atau mendingan lu sekalian beli tarantula yang udah ukuran gede gitu. Jangan beli dari sling terus lu berharap 2 tahun udah adult. Jarang kan kayak gitu, yang ada cepet mati. Oke, tarantula butuh full size growth itu bisa at least 3 tahun ke atas mungkin gitu. Kayak gue udah miara tarantula 4 tahun ya, gue start di 2018.
Dan di 2001 ini gue punya Rosea, which is tarantula pertama gue, itu masih sub adult, belum adult gitu ya, masih juve tapi udah lebih gede juve. Jadi kalau lifespan-nya itu udah sekitar 8-9 cm. Tapi itu kan Rosea ya, boleh dikatakan tumbuhnya juga nggak cepet-cepet banget, nggak lambat-lambat banget. Nah, contoh kedua adalah Regalis gitu ya. Gue punya Regalis, itu sama di tahun-tahun pertama gue miara tarantula, which is 2018. Sekarang di tahun ini dia udah proven, udah bertelur gitu ya, udah bertelur. Dan itu kita bisa lihat gitu ya, gue nggak push dia untuk yang fit segala macam, tapi toh saatnya dia gede ya gede-gede juga gitu kan, bahkan sampai udah bertelur juga gitu. Jadi please, salah satu dosanya gue langsung put di nomor 1 adalah nggak sabaran gitu ya, nggak committed juga. Kenapa harus komit? Baik lagi, tarantula atau apapun piaraan lu gitu ya, gue nggak bilang hanya tarantula yang harus komit, enggak. Semua yang punya hewan piaraan, please komit dengan hewannya, termasuk dirawat, termasuk ya kayak tarantula ini bahkan dia bisa, umurnya bisa, ya tadi gue bilang gitu ya, bisa 10-20 tahun, 1-2 dekade gitu. Jadi itu bukan piaraan yang istilahnya lu beli terus seminggu kemudian mati gitu loh, nggak kayak gitu. Jadi apapun piaraannya tetap komit, termasuk gue tarantula ini. By the way, hujan mulai turun. Di tempat kalian gimana? Semoga signal gue nggak terganggu dengan hujan-hujan ini. Oke, kita lanjut. Nah, jadi tadi udah nggak sabaran, nggak komit, itu gue jadi satu paket ya gitu ya, kayak gitu. Dan nggak willing to learn, nggak mau belajar. Dalam artian kayak yang dosa sebelumnya gue bilang, nggak cari care sheet dulu misalnya kayak gitu. Jadi main belinya ya bukan berarti lu punya uang lu bisa beli apapun semau lu sih, gue nggak arah ke sana. Tapi at least please take care dengan apa yang lu piara gitu, apa yang lu beli, apa yang lu punya, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke dosa nomor 2. Nah, ini terkait sama teman-teman kalau beli biasanya beli hewan gitu ya, yang dikirim. Tapi karena ini konteksnya tarantula, berarti ya gue kerucutnya di kata tarantula. Oke, dosa kedua adalah lu nggak ada unboxing video, teman-teman. Ini penting nih. Kenapa? Karena tiap kali kita beli misalnya tarantula gitu ya dari seller, biasanya seller itu menyertakan namanya garansi DOA atau Dead on Arrival. Oke, jadi pastiin teman-teman tiap kali lu unboxing barang, sebenarnya nggak harus tarantula doang sih. Gue udah mulai ngebiasa sendiri. Gue unboxing barang apapun, gue videoin gitu ya. Entah itu misalnya barang kayak gue beli HP gitu, gue unboxing nih ya, nyala segala macam. Karena itu buat pegangan gue juga. Gue pernah beli hiding cave ya, hiding cave bentuk kayak kepala tengkorak gitu. Rahangnya patah men pas nyampe. Karena gue ada unboxing video yang nggak gue cut, nggak gue edit. Itu jadi bukti gue bahwa ketika gue terima, rahang dari tengkorak hiding cave itu udah patah gitu loh. Nah, karena ada unboxing video, itu juga jadi akhirnya bukti ke sellernya bahwa seller kirim dalam keadaan bagus gitu. Berarti kan akhirnya yang jadi pihak yang tertuduh adalah ekspedisinya gitu ya, ekspedisinya. Padahal itu seller udah, gue kasih lihat unboxingnya, gue sampai berulang-ulang kali copotin bubble wrap gitu, which is itu harusnya udah aman banget, tapi toh tetap patah. Akhirnya seller pun gak dikenain mereka bisa tetap terima uang. Gue bahkan dapat refund gitu, gue bahkan dapat refund dari pembelian itu, dan barangnya nggak perlu gue balikin. Intinya gitu. Itu akhirnya ditanggung oleh, ya gue nggak tahu marketplace atau ekspedisinya nganggung, ya gue nggak paham. Yang penting dari gue ada unboxing kayak gitu. Nah, sama tarantula juga gitu ya. Beberapa kali gue lihat teman-teman cerita teman-teman cerita horor gitu ya di grup gitu ya, yaitu tarantulanya pas diterima mati men. Dan matinya tuh aduh, gue ngeliatnya ngenes gitu ya. Ngenesnya kenapa? Itu cairan perut berhamburan. Kebayang nggak lu horornya? Lu udah ngincer nih tarantula, wah akhirnya gue punya nih misalnya, atau akhirnya gue punya tarantula ini misalnya untuk tujuan breeding, untuk tujuan apa lagi kayak gitu ya. Dan ternyata pas lu terima itu isi perutnya, isi abdomennya tuh di mana-mana. Lu kebayang nggak sih horornya kayak apa? Dan ujung telisik punya telisik gitu ya. Ujungnya adalah si seller itu nggak becus makingnya. Sorry nih, gue mungkin terdengar terlalu to the point atau gimana. Seriously, banyak seller di luar sana ngerti miara, nggak ngerti packing. Oke, jadi hati-hati. Ini termasuk juga selain dosa nggak ada unboxing, ini adalah dosa lu sembarangan pilih seller tarantula. Beneran men. Even itu istilahnya dosa si seller gitu ya, dia nggak ngerti packingnya, sehingga packingnya asal gitu ya. Gue nggak usah sebut nama, tapi berapa kali gue lihat kejadian di grup gitu, di grup WhatsApp grup, di Facebook grup gitu ya, mereka cara packing tarantula disamain kayak cara packing gecko. Men, gecko itu dia bukan tipikal maksud gue, lu kasih tisu tipis buat gecko rata-rata tuh aman. Oke, nggak hal gitu dengan tarantula men. Tarantula itu kerangka luar tapi abdomennya empuk, sehingga kalau kekocok-kocok itu abdomennya rupture gitu ya. Paham maksud gue di sini? Jadi ketika lu terima, itu ibarat kayak itu isi perut si tarantula diolesin ke seluruh dinding tisu yang tipis tadi. Pernah juga gue lihat tarantula dikirim bareng kokopitnya. Seriously, gue nggak ngerti nih. Ini udah pasti ini kesalahan seller ya, nggak becus. Tapi at least kita sebagai buyer, kita sebagai keeper, please cari seller yang ngerti deh apa yang dilakuin gitu ya, seller yang terpercaya gitu misalnya ya. Dan pastiin unboxingnya itu tetap ada gitu. Gue sebenarnya unboxing ini nggak cuma saat gue beli, ketika gue mau join breed pun sama. Join breed nih ya, teman gue ngirim mailnya. Oke, ketika mailnya masuk, datang ke rumah gue unboxing, gue kasih lihat, no cut, no edit. Buat apa? Supaya kita sama-sama enak nih. Nih ya, mail lo gue terima sehat, gitu loh, ya kan? Sehingga kalau misalnya mail ketika datang mati, ya kita juga bisa bilang ke dia gitu ya.
mele mati nih di jalanan gini-gini segala macam, sehingga kita nggak jadi bukan jadi kesalahan kita tentunya kan, seperti itu ya teman-teman ya. Sehingga penting banget gini ya untuk dosa tarantula keeper yang kedua yang gue sebut ini adalah nggak unboxing. Oke. Tadi sebenarnya sebutnya jadi ketiga ya, salah pilih seller atau asal dalam memilih seller gitu. Jadi itu termasuk dosa kita sih sebenarnya, walaupun ya baik lagi yang salah packingnya adalah si sellernya. But it's okay. Karena emang lagi nyambung tadi gue ngomongnya, gue langsung masukin aja ke situ bahwa dosa ketiga adalah lu sembarang pilih seller, men. Dan ternyata seller itu lu istilahnya lu nggak lihat dulu nih orang udah sering jual beli tarantula belum. Kalau udah, lu lihat testimoni pembeli sebelumnya, pada puas nggak gitu ya. Jangan cuma karena tergiur harga tarantulanya murah, lu main beli, sellernya ternyata nggak becus packingnya, tarantula lu mati. Mungkin duit lu balik, oke, mungkin duit lu balik, tapi itu tetap aja, men, sayang aja kan gitu ya. Oke, sebelum gue lanjut ke dosa keempat, ini ada dari Likar, keren om, thank you. Asmono juga keren om, thank you. Ini gue nggak kebaca namanya, Fajar ya, sorry soalnya di sini agak ngeblur. Pas banget kok kemarin unboxing Pimet 5 ekor, tumbal 1. Nah, bener kan? Jadi ya itulah pentingnya gitu ya. Baik lagi sih memang terkadang seller udah bener packingnya, ya cuman udah bener ternyata mungkin si seller ngirimin dalam keadaan pre-mold, mungkin bisa jadi pernah kejadian malah kayak gitu ya, pre-mold sehingga pas nyampe ya gitu bisa jadi tarantulanya mungkin mati, atau ya karena memang kadang ada hal-hal teman-teman yang kita nggak bisa atur. Dan artinya gini, seller udah bener packingnya, pengiriman udah paling cepat, ketika lu unboxing ternyata kayak gini nih, istilahnya kayak yang tadi teman kita Fajar ya, soalnya kalau salah baca namanya, soalnya di sini tulisannya pink yang gue baca jadi agak kontras sama layar, gue nggak bisa dapat jelas nama lu, sorry ya. Jadi kayak tadi lu udah bener semuanya, seller udah packing bener, lu tetap harus unpacking video tadi, karena gitu tadi unboxing videonya harus ada ketika lu unpack, supaya kalau ada kenapa-napa garansi dead on arrivalnya itu berlaku gitu teman-teman ya. Oke, udah 3 dosa, lanjut dosa nomor 4. Nah, nomor 4 ini adalah lu nggak amanin piaraan lu dari hewan peliharaan ataupun anak-anak di rumah. Kenapa termasuk dosa? Karena ini termasuk gua pelakunya. Ini pengakuan dosa gua nih, dosa keempat ini adalah dosa gua nih. Gua nggak tahu teman-teman ngalamin apa enggak, tapi gua pernah ngalamin gitu. Jadi jauh sebelum zamannya rak ini ada teman-teman ya, ini rak besi gitu ya, kokoh gitu ya, satu ambalan bisa ya, di labelnya sih ditulis bisa kuat 200 kilo ya, gue nggak pernah injek sih, tapi at least gue percaya ini rak kokoh. Nah, jauh sebelum ini teman-teman, gue miara tarantula dalam apa ya, toples-toples kecil. Oke, toples-toples kecil itu salah satunya, bentar gue ambilin, salah satunya ini nih, ini dulu pernah jadi tempat buat miara arboreal gue. Oke, lihat ya, ini bulan isinya adalah Theoploptis Huntsman Black and Gold ya, entah kelihatan apa enggak, ini ada di sini dia. Nah, ceritanya teman-teman, gue pakai ini buat gue keep hati-hati waktu itu, Silopagophus SP hati-hati. Nah, gue taruh di baki ya, anggaplah kayak model gini nih, baskom-baskoman gitu. Gue taruh ini ada beberapa biji gitu ya. Ini di bawahnya ceritanya gue kasih air teman-teman. Oke, gue kasih air supaya kalau semut sampai masuk nggak bisa nggak bisa nyebrang intinya. Ya itu dulu cara-cara gue pertama kali ketika gue baru banget di hobi tarantula. Nah, singkat cerita, ini baki gue taruh di meja gitu ya, ditaruh di meja dengan tarantulanya di sini segala macam. Ada kalau nggak salah 3 kayak gini, karena gue punya persis enclosure yang sama persis kayak ini, ada 3 biji. Oke, gue taruh kayak gitu. Ternyata salah satunya nih, ini kan diputar gini. Ini gue kurang kencang muternya, atau bahkan mungkin gue nggak kencengin gitu ya. Entah gue lupa atau gimana. Jadi teman-teman, ketika anak gue yang sulung sama anjing gue lagi lari-larian masuk ke kamar, nyenggol meja, ini jatuh. Dari 3 modelan begini, 1 kebuka. Nah, ininya kebuka, mental. Oke, aburlah si hati-hati. Nah, jadi karena gue keinget kejadian itu, gue masukin lah ini sebagai dosa nomor 4 tadi ya, dosa nomor 4. Yaitu gue nggak mengamankan enclosure tarantula gue dari hewan peliharaan ataupun anak-anak. Nah, itu singkatnya itu hati-hati ditemukan oleh tetangga gue di belakang kitchen set dia, tetangga persis sebelah rumah, di belakang kitchen setnya dia. Oke, itu ya punya ketemu, dia ditangkap sama dia, terus dia WhatsApp gue siang-siang itu gue di kantor. Papa Bas gitu, nama anak gue Bastian, jadi gue dipanggil Papa Bas. Papa Bas, ini punyamu bukan? Hah, ini hati-hati gue dalam hati. Oh iya, punya. Itu malu, men. Gue agak gue disitu merasa bersalah ya, merasa malu ya gitu ya. Aduh, dan akhirnya sejak saat itu gue mulai beli rak pertama gue, di mana semua tarantula gue taruh paling atas, rak paling atas. Intinya gitu supaya anak gue nggak bisa ngejangkau. Terus kalau sekarang lu lihat kayak gini, tarantula gue ada di bawah sampai ini udah mau 3 rak ya temen-temennya kayak gitu. Tapi ini kalau boleh gue kasih lihat, semuanya gue kunci. Sih. Nah, ini adalah gara-gara gue bahas dosa keempat ini, masuklah dosa kelima, yaitu lu nggak kunci enclosure lu, gitu ya. Jadi lupa kunci enclosure, terus nggak amanin dari peliharaan lain ataupun anak-anak gitu ya. Itu gue masukin dosa keempat dan kelima teman-teman ya.
Jadi sekarang tarantula gue kayak gini, yang gede-gede, gue kunci semua gitu ya. Terus yang tarantula kecil-kecil, ini kalau gue kasih lihat ini videonya, sorry gue katasin. Nah itu teman-teman, lo akan lihat botol-botol kecil itu di atas semua gitu ya. Jadi yang kecil-kecil yang bisa diraih sama anak gue dan bisa diangkat-angkat sama dia, itu gue taruh di rak paling atas gitu untuk pengamanan. Oke, jadi itulah dosa keempat dari 5 sekaligus. Terus bentar, gue baca pertanyaan ini dari siapa nih? Buat makan lo di sawer, makasih buat dagingnya. Yo yang mau nyawer boleh, yang mau ikutan komen, ceritain dosa-dosa kalian juga monggo, terbuka gitu ya. Gue seneng banget kalau memang bisa interaksi kayak gini, teman-teman. Terima kasih ya yang udah komen dan nyawer. Thank you. Oke, kita lanjut. Tadi udah dosa keempat dan kelima, sekarang dosa keenam. Dosa keenam masih berhubungan dengan enclo nih teman-teman. Jadi dosa keenam ini semuanya all about enclo ya. Dari tadi udah nggak amanin enclo, lupa ngunci gitu ya. Sekarang ini juga salah satu dosa yang gue lakukan. Gue nggak kasih label di enclo gitu. Jadi terkadang gue punya satu aplikasi teman-teman di Android. Gue setahu gue ini aplikasi ada di iPhone juga. Namanya adalah Tarantulas. Atau sekarang di Indonesia juga kita punya aplikasi buat hewan-hewan eksotik. Nggak cuma tarantula men, semua hewan eksotik gitu ya. Kura-kura, ular, reptile. Itu nama aplikasinya adalah Faunago. Teman-teman boleh cek Faunago di application segala macam. Dan gua salah satu penulis atau kontributor untuk tulisan tentang tarantula. Teman-teman bisa check it out. Nah, sebelum ada aplikasi kayak gitu teman-teman, salah satu yang kita lakukan adalah kasih label di enclo. Kenapa? Karena kalau tarantula baru 1-2 biji gitu ya, baru-baru dikit, lu akan dengan gampang ingetnya. Tapi ketika tarantula udah banyak, kadang-kadang lu lupa ini si SP apa ya. Apalagi misalnya lu beli sling banyak nih ya, misalnya gitu ya, lu beli sling katakanlah 20 sling dari 20 jenis berbeda. Lu bayangin 20 sling 20 jenis berbeda. Oke, yang ada warna sling itu kan mirip-mirip ya teman-teman ya. Maksudnya ya warnanya gitu aja gitu ya, belum keluar warna asli yang gimana. Kalau baru 2 cm misalnya, itu tuh belum keluar warna-warna apapun. Nah biasanya itu rawan ketuker teman-teman. Jadi sebelum itu kejadian, please kasih label di enclo gitu ya. Kalau gue saat ini jujur nih, makanya gue bilang ini salah satu dosa gue nggak ada ngasih label sih. Ini kosong by the way ya, acukan aja ini ntar buat komunal Balti. Ini kayak ini ada geniculata, ini ada lividum, ini ada vagans, porteri, yang sebelah sini adalah pentaloris. Nah ini kayak gini-gini nih, gue memang karena tarantulanya itu gue udah keep lama, sehingga gue boleh dibilang gue hafal. Tapi gue cuma saranin sini kalau boleh kasih label teman-teman. Contoh labelnya gue ambilin Viola Seopes bentar ya. Ini jadi, kita ambil. Nah ini contohnya teman-teman. Ini ada labelnya nih, ya. Omotimus Viola Seopes gitu. Jadi, nah kalau gue kadang-kadang gue kasih kayak gini nih. Ini karena dia Singapura Blue, gue kasih aja patung Merlion gitu ya. Nah itu tarantulanya. Kelihatan ya. Ini dia lagi pre-mold, ukurannya udah lumayan gede. Ini bandingin sama tangan gue dah. Ini tangan gue. Nah segitu tuh. Ya, ini Viola Seopes. Tapi yang lain kadang gue nggak kasih label men. Contoh nih kalau di sini lu lihat nih, ini ada Tripepi, nggak ada label. Di bawah ini ada Bicoloratum. Terus ini Bicoloratum juga gue nggak label gitu. Jadi jujur ini juga gue agak-agak malas kerjanya, tapi gue tetap taruh di sebagai list dosa biar teman-teman tidak jatuh di kesalahan yang sama. Oke, kita lanjut dulu. Ada pertanyaan dari Muhammad Ega. Itu yang berbisa ada ya bang? Semua tarantula berbisa. Yang bedain adalah bisanya low, medium, high kayak gitu ya. Jadi yang ini tadi boleh dikatakan dia high venom nih. Ya, Omotimus Viola Seopes atau Singapura Blue, dia old world dari Asia, Singapura, dan bisanya tergolong high venom, bisa tinggi. Tuh panjangnya hampir mirip-mirip telapak bola ya. Gitu. Mereka bisa stres, bisa banget. Ciri-ciri tarantula stres adalah dia nggak stay satu tempat. Nah ini ntar gue bahas ya, bentar lagi. Ini juga salah satu dosa keeper nih yang akan gue bahas. Oke, itu tadi ya. Jadi kita masih ngomong enclo nih ya. Lupa kunci enclo tadi gue udah cerita. Terus nggak labelin enclo ya. Dan selain itu adalah teman-teman, enclo-nya sering diacak-acak. Ngerti nggak acak-acak maksud sini? Jadi misalnya gini nih. Teman-teman udah bikin, anggaplah gini ya. Ini gue turun dikit biar lebih kelihatan ini dekornya. Anggaplah gini. Gue ngedekor ini deh. Oke. Ya. Terus misalnya pas baru datang, kebetulan waktu itu gue beli sama enclo-nya. Jadi ini belum pernah di rehouse nih teman-teman. Viola Seopes ini belum pernah di rehouse. Nah waktu itu cuma dapat barak di belakang ini kayak kopi. Ini dapat udah sama dia punya dia punya substrate. Makanya enclo ini adalah enclo yang ada labelnya. Kenapa? Karena waktu itu gue beli sama enclo-nya gitu, bukan gue yang labelin. Nah setelah gue terima, misalnya yang gue bilang dosa apa misalnya, terus adalah gue terima, gue mulai tuh gue taruh Merlion misalnya, gue taruh fake plan. Kalau abis taruh Merlion fake plan gue nggak apa-apain, ya udah gitu kan. Itu memang tujuan gue dekornya kayak gitu. Tapi yang maksud gue adalah lu dosa, lu ngeganggu. Kenapa? Karena misalnya gue tambahin Merlion, gue tambahin fake plan, terus berapa hari kemudian
gue tambahin lagi fake plant, gue tambahin misalnya water dish gitu ya. Ini udah ada water dishnya by the way kalau di sini, kalau nggak kelihatan ketutupan sama list ya, misalnya kayak gitu. Jadi gue tambahin kayak nyicil, tapi yang ada gue acak-acak kandang, acak-acak itu enclose teman-teman, misalnya kayak gitu. Nah itu yang tadi pertanyaan Ega, mereka bisa stres nggak? Bisa, salah satunya itu karena tarantula itu, kalau kita bilang, kita bisa bilang tarantula kita udah nyaman sama enclose-nya antara lain ketika lu rehouse ya, entah lu beli ataupun lu rehouse karena dia makin gede, lu rehouse ke tempat baru, dia rehouse, dia nggak lari-lari di dalam enclose-nya, manjat-manjat segala macam kayak orang gelisah. Itu ciri-ciri stres satu. Kedua, ciri stres kedua, tarantula nggak mau makan. Oke, yang ketiga, makan nggak mau pup. Gitu. Ini gue pernah cerita nih tentang tarantula stres kalau mau molting segala macam. Sebenarnya sih sama aja, mau molting mau enggak, kalau memang dia lagi stres, kurang lebih ciri-ciri kayak gitu. Dan keempat, yang kadang-kadang orang nggak adalah tarantula. Tarantula gue galak, lek. Sebenarnya salah satu penyebab tarantula galak ya stres, men. Gue pernah lihat ya, sorry ya, gue nggak usah sebut nama, tapi gue pernah lihat salah seorang artis, ya, artis miara tarantula. Oke, dia miara ada OBT salah satunya. OBT-nya itu substrate-nya tipis, terus nggak ada apa-apa, sehingga OBT-nya bikin jaring buat hiding-nya dia. Oke, buat hiding-nya dia. Itu OBT galak. Ya iyalah. Kenapa? Gue ngeliatnya itu stres, men. Kenapa stres? Baik lagi, OBT itu dia kadang bahkan bisa burrow gitu. Dia opportunistic burrower dan dia heavy webber, tapi tetap kalau lu kasih tempat yang proper dengan persembunyian yang bagus, hiding cave segala macam, dia nggak akan segalak itu. Dia galak karena dia ngerasa insecure. Gue cuman salah satu perlindungan gue atau hiding gue adalah web gue yang gue bikin, ya dong, si OBT nih, pikiran OBT, web gue yang gue bikin sedemikian rupa, dan ketika kita sebagai kiper buka itu tarantula, dia selalu kayak, udah nih, kalau ini kebongkar, ini gue diganggu, gue udah nggak bisa kemana-mana. Gitu. Oke, jadi kenapa gue selalu saranin kalau memang lo orang mau hias enclose, mau bikin enclose dengan bagus gitu ya, salah satu yang gue saranin tetap ada yang namanya hiding. Dengan hiding cave, tarantula lu nggak akan ngerasa yang kayak insecure gitu ya, kayak gitu, mereka bisa bersembunyi di situ. Bahkan kadang cara gue memperkenalkan hiding cave ke tarantula gue adalah gue coba arahkan dia gitu dengan poke stick, arahkan dia ke hiding cave-nya, begitu dia masuk, gue nggak ganggu, langsung gue tutup. Gitu. Jadi seolah-olah dia punya pengertian bahwa ini hiding cave adalah sanctuary gue nih, tempat gue berlindung gitu ya, dari gangguan-gangguan kiper gue yang rese gitu ya. Ini kiper rese. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu, men. Jadi tarantula bisa stres ya, tadi jawab pertanyaannya Bro Ega. Terus salah satu dosa yang tadi gue angkat tentang enclose adalah itu tadi ya, terlalu sering redecorating seolah-olah itu enclose nggak ada apa ya, nggak ada kelarnya gitu. Harusnya begitu udah dekor, that's it. Gue ambil contoh ya, jadi gue salah satu orang yang demen banget ngedekor teman-teman gitu ya. Kalau teman-teman udah lama ikut channel gue, ini semua ada dekorasi kan, lo lihat nih fake plant segala macem. Nah ini semua biasanya gue udah rencanain sebelum tarantula gue datang. Jadi misalnya gue mau kedatangan pulkra misalnya, pulkra ukuran berapa? Oke, terus karena gue ambil contoh nih deh pulkra gue deh. Bentar ya. Misalnya kayak gini, ini pulkra nih, ya. Ini infonya, ini dia nih, lagi di sini. Jadi pulkra gue tahu nih adult, oke, ukurannya sekitar 13-14, ya. Gue mau kasih info segini cukup nggak? Oke, kalau udah cukup, kokopitnya gue buat nggak tipis-tipis banget, ada hiding cave gitu ya. Nih lo lihat hiding cave. Terus oke lah kalau untuk zombinya ini baru gua tambahin hiasan zombie ini setelah acara Halloween di GoPlay waktu itu tentang setting enclosure Halloween. Tapi sebelum itu ya sebenarnya settingan enclosure-nya memang udah gini aja gitu. Nah kalau lu lihat udah kayak gini, salah satu lihat bahwa dia boleh dikatakan nyaman gitu ya, adalah dia mulai bikin kayak web tipis, tempat dimana dia nanti bisa bedding, entah itu bedding untuk molting atau bahkan untuk ngedeteksi mangsa gitu. Jadi udah mulai kelihatan tempat dimana daerah-daerah jelajahnya dia gitu ya, segala macam, dan dia bisa chill. Oke, kalau tarantula lu stres kadang-kadang lu ketika buka enclosure-nya itu dia udah langsung nge-bolt, strike pose dan lain-lain, intinya kayak gitulah. Ya, karena merasa insecure tadi. Oke, kita lanjut. Tadi udah berapa dosa tuh? Udah 5 ya? 5 atau ya 5 dosa. 6 dosa ya? 5 dosa, sorry. 5 dosa. Kita lanjut dosa ke-6. Ya, lupa misting. Lupa misting atau watering. Ini terutama untuk sling, men. Sling itu biarpun kita bilang misalnya Hamori atau GBB gitu ya, Black Pelma lah intinya, mereka nggak suka basah, tetap aja namanya sling butuh humidity, men. Jadi misting atau watering, jadi ini terutama untuk sling dan tarantula yang humidity dependent gitu ya. Terus sebelum lupa, balik ke dosa kelima tadi tentang enclose, adalah salah satu dosanya lu ngasih enclose yang nggak sesuai dalam hal ukuran. Tadi gue udah bahas ini pulkra, gue malah lupa. Please jangan kasih sling di dalam enclose dewasa kayak gini, men. Gitu ya, jangan kasih sling dalam enclose dewasa kayak gini. Alasannya adalah, gue kasih lihat. Oke. Ini gue turunin nih. Ini adalah sling Hysterocrates Hercules. Kelihatan ya?
Oke, ini bukan tarantulanya, ini adalah sisa makanan yang habis ini harus gua angkat karena ini bisa nimbul jamur. Nah, sling Hercules ini nggak kelihatan ya kayaknya. Dia kecil banget kan? Dia kecil banget serius. Lu kebayang sling yang dengan cukup cup kecil kayak gini, kalau gua istilahnya dengan bermurah hati maksudnya, gua taruh dia di enclosed segede gini. Ya, ini slingnya. Poinnya adalah kenapa kita kasih enclosed sling, kita kasih sling dengan enclosed kecil untuk sling gini, ya, supaya kita gampang mantau dia. Oke, kita gampang mantau dia sehingga kita tahu nih, oh ini makanannya kayak tadi, makanannya nggak dimakan, gue harus cepet angkut. Gue tahu dia ngumpet di mana, gue kasih, lihat lubang udara cuma kecil-kecil gini, walaupun banyak tapi kecil, supaya lu lihat tanahnya tetap hitam bagus. Sedangkan kalau untuk komunal, gue kasih info agak gedean, tapi ini pun tanahnya basah, gitu ya. Ini gue karetin karena dia sininya agak longgar. Nah ini adalah enclosed komunal. Ini isinya ada kurang lebih selusin 12 regalis, gitu ya. Nah ini kalau lihat cuma 1-2 biji, kenapa? Karena semuanya ada di dalam. Itulah kenapa gue bilang tadi penting punya hiding cave. Kebayang nggak kalau piara komunal lu nggak kasih hiding cave, begitu kita gue buka gini, yang ada berhamburan keluar, gitu loh. Ya. Dari Fajar, ukuran enclosed komunal, nanti kita bahas. Thank you. Kita bahas nanti. Jadi gue ada satu dosa khusus buat komunal. Oke, kita lanjut ya. Tadi udah yang ke-6, lupa misting. Yang ke-7 adalah lu kasih makan pas pre-molt atau lu ganggu saat lagi molting. Kasih makan pas pre-molt salah nggak? Sebenarnya nggak kalau tarantulanya masih mau makan. Kadang udah pre-molt gitu ya, mas gue gini. Pre-molt ini gue bisa tentang gejalanya gitu ya. Warnanya udah pudar, pantatnya atau abdomen udah botak, tapi dia masih mau makan. Ya itu nggak apa-apa. Tapi ketika dia udah pre-molt berat dan lu kasih makan terus lu tinggal, ini yang jadi masalah teman-teman. Baik lagi, tarantula ketika nanti molting itu akan dalam keadaan dia sangat amat lemah. Rahangnya pun, taringnya pun itu masih lembek. Kayak kuku lu kalau kena air tuh putih-putih transparan, nah kayak gitu tuh kalau habis molting. Taringnya masih lembek. Gerakannya lambat banget. Jadi boleh dibilang dia nggak berdaya teman-teman ketika molting. Ketika molting ini dia nggak akan berdaya, at least setidaknya ketika moltingnya itu bisa sampai sejam 2 jam kalau adult female. Atau kalau yang lain-lain, intinya dia ada momen itulah, nggak berdaya itu. Nah, kalau pakan yang tadinya harusnya dimakan sama tarantula, karena dia lagi pre-molt terus dia nggak makan, dan lu nggak angkat, yang ujung-ujungnya kita tahu, si pakan ini entah itu jangkrik, entah itu lediarman, segala macam, bisa balik nyerang tarantula kita molting. Jadi itu adalah, gue masukin dosa nomor 7. Ya, dosa nomor 7. Kasih makan atau ngeganggu pas lagi molting, ataupun pas lagi pre-molt, kasih makan nggak diangkat. Kurang lebih gitu. Oke, kita lanjut. Yang tadi pertanyaan dari Fajar ya, tentang komunal ya. Ya, siap. Yang dosa ke-8 teman-teman adalah lu coba nyeting komunal ke tarantula yang bukan komunal. Please. Gue pernah nonton video, ini video lama di YouTube gitu ya, gue lupa. Tapi gue inget banget pernah nonton. Mungkin ntar gue coba cari linknya deh. Jadi ceritanya ada orang nih, tarantula keeper ya. Gue nggak tahu orang mana yang pasti rasnya bule gitu ya. Dia coba komunalin Avicularia genus. Yang waktu itu dicoba adalah versi color. Oke. Dari sejauh yang gue paham, dari pengalaman gue yang ilmu gue nih masih tetek banget teman-teman gitu ya, tapi dari sejauh yang gue tahu, as far as I know, tarantula itu yang bisa di komunal paling aman adalah Monocentrophus balfouri, setuju ya? Balfi, gue sendiri udah eksperimen, gue campurin Balfi dari 3 eksak berbeda dengan ukuran yang berbeda tiga-tiganya nih. Jadi ada kloter 1 yang 1 eksak, terus kloter kedua itu dari eksak lain dan cuma sendiri tapi udah adult. Kloter ketiganya adalah 2 biji yang masih juve tapi ukuran juga beda dengan yang eksak 1 dan 2 ini. Rombongan 1, rombongan 2 ini. Jadi ada 3 batch dari 3 eksak berbeda. Ini 3 indukan berbeda, bukan saudara, tapi gue gabung, ya. Itu aman. Balfi itu. Tapi kalau regalis kayak gini teman-teman, ini semua mereka 1 eksak. Karena genus Pupiloteria, mau itu regalis, metallica, rufilata, you name it, setahu gue cuma bisa di komunal hanya dari 1 eksak. Dan ini nggak dipisah. Nggak pernah gue pisah. Jadi begitu emaknya betelor gitu ya, gue ambil solusin, masuk sini. Oke? Jadi itu dari awal mereka nggak pernah, yang istilahnya gue soliter satu-satu begini dulu, terus gue gabungin. Ya, gue sih nggak gitu. Waktu itu ini gue bener-bener ambil dari telurnya 12 biji selusin, ini gue preserve buat gue sendiri, gue mau komunal regalis gitu ya. Jadi udah kayak gitu. Nah, kadang-kadang kita apapun yang kita lihat di internet kita coba komunal, salah nggak? Ya basically selama apa yang lu teliti gitu ya itu mendukung dan lu mau nyoba, monggo. Gue selama ini yang gue komunal itu cuman Balfi sama sekarang gue lagi nyoba regalis. Sisanya belum pernah ada yang gue komunal, karena gini, di luar sana teman-teman ya, ada yang bilang tadi versi color bisa di komunal. Kalau gue pribadi, gue pernah coba versi color cohabit, tapi itu dalam rangka breeding teman-teman. Mau breeding, gue cohabit ya. Kahlenbergi gue pernah cohabit, Metallica gue cohabit, Pulcher pernah gue cohabit, terus apalagi yang pernah gue cohabit ya. Ya, kayaknya itu aja deh. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh gue cohabit, tapi memang tujuannya breeding.
Oke, bukan bener-bener komunal lift gitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang nekat mungkin mikir, oh ini 1 eksak segala macam coba-coba komunal. Ya kalau lu mau berakhir bencana monggo. Gitu. Nah, karena tadi Bro Fajar nanya apa nih, kalau sempat dipisah terus digabungin lagi bisa? Iya dan enggak ada jaminan sih. Iya dan enggak. Gue pernah nyoba, apakah berhasil ya? Itu di salah satu seling tarantula gue, 1 eksak hasil breeding gue sendiri gitu ya. Gue pisah. Waktu itu sama nih regalis yang sama. Jadi regalis ada 12 biji gue langsung sini. Ada regalis yang gue jual kayak gini nih, satu-satuan gini gitu ya. Terus sempat gue coba gabungin. Bertahan nggak? Bertahan. 3 biji doang gitu. Gue coba dengan 3 ekor waktu itu. 3 ekor regalis. Bertahan, tapi ada satu yang kayak dibully. Dalam artian gini dibulinya. Gue selama 3 ekor itu gue selalu kasih Turkish, anakan Turkish gitu buat pakannya 3 ekor juga. Ujung-ujungnya ada satu yang kecil. Ya, kayak dibully, kayak istilahnya kurang makan, padahal gue ngasih selalu 3 sama. Gitu sih. Jadi ujung-ujungnya yang kecil ini nggak bertahan, nggak survive, mati. Oke, tinggal yang 2 ini gitu ya. Akhirnya gue coba tambahin regalis dari eksak yang sama, tapi kan udah dipisah kan. Gue masukin lagi, tapi gue cari yang size-nya sama gede. Dan hasilnya itu berhasil. Ya udah molting 3-3-nya, 3-3 selamat berhasil. Baru sekarang gimana Le? Ya udah gue jual, karena gue lihat ini komunalnya berhasil gitu ya Bro Fajar. Jadi itu sih hasil dari penelitian gue yang ya singkat lah ya, boleh dikatakan. Itu cuman gue cek itu selama 2 bulan. Gue lihat oh udah akur, udah nggak ada yang dibully kurang makan, udah nggak ada yang dimangsa, aman selama ini. Udah gue jual es komunal. Oke, gue coba jawab tentang enklo komunal. Jadi balik lagi, enklo komunal ketika regalis gue awal-awal masih sling banget, itu gue tetap taruh di tempat ginian nih. Yang sekarang lu lihat ini ya ada 12, dulu gue taruh di sini saking kecilnya mereka. Ini sekarang satunya ini udah sekitar 4 sentian. Oke, lifespan-nya 4 cm. Dulu ketika lifespan-nya baru 2 sentian, gue tetap taruh di sini. Gitu, gue kasih kroto. Oke, makan bareng segala macam. Terus ketika gue ngeliat udah mulai sempit gitu ya, udah pada molting banyak, udah arah ke 2,5-3 cm, gue taruh di tempat yang ini. Bedanya jauh ya, gitu. Jadi ntar kalau ini juga udah mulai di atas 5 cm, gue lihat udah lebih sempit, mungkin gue akan mulai sediakan toples-toples segede gini mungkin. Gitu, ya. Jadi kalau gue dikomunalin itu gue nggak mau terlalu gede, ya karena banyak yang bilang ketika komunal tempatnya terlalu luas, mereka akan mulai teritori, mulai ngerasa ini teritori gue, ada yang masuk gue sikat, ada yang masuk gue bacok, gitu, ya. Jadi kalau untuk komunal gue keep it gue tetap kecilin enklonya tapi nggak terlalu kecil-kecil banget juga sih, gitu, ya. Itu sih cara gue. Oke, tadi nomor 8 coba-coba komunal ke tarantula bukan komunal. Dosa ke-9 atau terakhir untuk episode ini adalah anggap enteng urticatting hair. Oke, bagi teman-teman yang punya kekebalan lebih di kulitnya alias lebih tebal gitu ya, ada beberapa teman gue yang benar-benar mereka nggak respon apapun tentang urticatting hair gitu ya. Ya bersyukurlah pada Tuhan bahwa lu diberi kelebihan itu. Tapi kalau buat gue pribadi, ada beberapa tarantula yang gue nggak mempan. Contohnya urticating kayak Brachypelma gitu ya, itu gue nggak pernah gatal-gatal. Tapi begitu kayak urticatingnya Nandu misalnya contoh gitu ya, itu merah di sini. Nah, yang gue maksud anggap enteng gini, buat kalian yang kebal ya, kalian mungkin bisa tanpa sengaja gitu ya lupa bahwa kalian kebal kayak gituan. Terus kalian misalnya ada temen nih gini biar gampang. Misalnya gue kebal urti apapun misalnya, oke. Terus kalian mungkin di Instagram gue pernah lihat foto-foto gue yang anak gue lagi handling tarantula gitu misalnya nih ya. Ternyata anak gue ini misalnya nggak sekebal gue untuk urusan urti. Bisa jadi karena gue nganggap enteng urti, baik lagi karena gue kebal tadi misalnya gitu, gue nganggap enteng urti itu, terus gue bilang ini nggak berbahaya kok urtinya, gue kasih deh ke anak gue, dan ternyata anak gue beda, gatal-gatal, misalnya kayak gitu teman-teman. Jadi itu maksud gue, anggap enteng urti itu kayak gitu ya. Jadi apa yang buat lu nggak apa-apa belum tentu buat orang juga nggak apa-apa gitu sih. Oke, jadi itu adalah 9 dosa tarantula part 2 yang gue kumpulin buat hari ini. Kalau ada pertanyaan, monggo. Kalau memang ada pertanyaan kalian yang nggak kejawab, bentar gue scroll dulu ya teman-teman, yang ada yang nggak kejawab nggak? Oh, Ega kasih carrot, thank you Bro Ega untuk sawerannya. Oke, semoga udah kejawab semua teman-teman. Kalau buat yang nggak nonton hari ini acara udah gue rekam dan akan gue upload ke YouTube gue gitu ya. Boleh lihat nanti di YouTube gue ataupun di Instagram gue, kadang-kadang ada teaser segala macam. Boleh ke sana cek YouTube, search aja Leo Morrison, atau di Instagram gue @spider9 Sierra Papa Yankee Delta 3 Romeo 9. Oke, jadi untuk hari ini itu aja materi yang gue bawain, 9 dosa kiper tarantula part 2. Oke, Leo Morrison sign out untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nyimak, terima kasih udah buat nanya-nanya, udah mau interaksi sama gue. Terima kasih juga yang udah nyawer. Aduh, kelibet-libet. Terima kasih udah nyawer. Gue akan adain video lagi. Biasanya gue selalu adain weekend, tapi ini karena mau Natalan, ya intinya nanti gue kasih tahu di Instagram gue. Biasanya gue announce gitu ya, untuk kapan lagi gue akan gue play. Oke, gitu aja. Nanti yang buat Instagram juga kalian misalnya mau request, Bang room tour dong, monggo. Kalau banyak yang request room tour, gue bikin room tour. Oke, atau Bang feeding video dong, monggo, boleh request apapun tema-tema yang mungkin kalian minatin, nanti gue coba bawain, gue coba research. Oke, itu aja sekian dari gue. Semuanya stay health, semuanya stay safety. Selamat liburan, holiday season is come. Leonardo Morrison sign out. Ciao.